mulai record lagi. Yes, Miss. Isak sama Asi tadi nggak ada ya? Nah, kembali ke sini tadi. Ada 3 ya. Jadi yang anxiety itu independen, mempengaruhi dependent, tes performance-nya mahasiswa atau siswa, nggak tahu kita. Kemudian test taking eksperimen itu menjadi moderate variable. Kenapa moderate variable? Karena kayak gini, kalau anxiety level memang benar mempengaruhi test performance, maka ada hal yang lain kan yang mempengaruhi anxiety itu tadi sendiri kan. Misal, salah satunya adalah pengalaman mengerjakan. Hipotesisnya, dugaannya adalah jika pernah tes, ada pengalaman tes, maka anxiety cenderung rendah. Iya nggak? Halo? Ya, Miss. Iya. Ya nggak kalian kayak gitu kan? Kalau nggak pernah tes, anxiety cenderung tinggi. Walaupun belum tentu, makanya mau diselidiki. Gitu. Nah, maka test taking experience, pengalaman itu tadi, Isak baru masuk ya, menjadi moderator variabel. Dia menjadi dia yang memodifikasi level anxiety tadi, independent variable. Contoh kedua, apakah high school students taught primarily by inquiry method perform better on tests of critical thinking than high school students taught primarily by demonstration method? If so, does it vary with grade level? Yang pertama adalah metode mengajar, ya kan? Variabel yang pertama adalah metode mengajar. Yang kedua, grade level. Inquiry method perform better on apa? Belum ke grade level. Baca dulu yang ini nih. Jangan baca yang independent variable yang ini ya. Karena di kehidupan nyata nggak ada yang membagi ini. Kalian cuman dikasih research question kayak gitu. Coba baca dulu nih. Do high school student taught primarily by inquiry method. Itu kan pertama, inquiry method. Versus apa? Demonstration method. Apa intinya? Intinya adalah metode ngajar. Variabel pertama. Oke. Yang kedua, adalah test of critical thinking. Oke. Hasil tesnya. Oke. Hasil tes dari critical thinking-nya. Baru kemudian level. Grading-nya. Grade 1, grade 2, grade 3. Jadi independent variable apa? Instructional method. Apakah metode yang berbeda ini? Pertama inquiry sama demonstration method. Apakah mempengaruhi performance dari tes tadi? Critical thinking, ya kan? Apakah itu mempengaruhi enggak? Metodenya tadi. Misalnya ada pengaruh ya. Apakah grade level itu mempengaruhi juga? Kayak Z tadi. Menjadi modify si independent. Instructional method itu kan apakah harus berbeda-beda di setiap grade levelnya? Sehingga baru bisa memakai performance on critical misal. Nih. Does it vary with grade level? Nah, itu makanya dia bilang. Apakah harus berbeda-beda di setiap level?
si metode ini, ya, maka juga performance-nya akan berbeda-beda. Nah, itu dipertanyakan. Makanya ini grade level jadi moderator. Dia memodifikasi. Fungsinya dia memodifikasi, memberikan efek ke si X. Yang tentunya X ini akan nanti kalau dia berubah juga memberikan efek ke Y. Kayak gitu. Atau dependent variable. Ada pertanyaan nggak, moderate? Ada pertanyaan nggak? Moderate variable. Nggak ada? Kita ke berikutnya. Mediator variable. Apa itu mediator variable? Variable yang attempts to explain the relationship between two other variable. Berbeda dengan apa namanya, moderator. Kalau tadi moderator variabel dia memberikan efek atau memodifikasi, sedangkan mediator dia menjadi alasan. Oke, kenapa menjadi alasan adanya hubungan antara kedua variabel, independent dan dependent. Beda fungsi jadi ya. Kalau moderator tadi kayak memberikan efek, influence, atau ada istilah lain memodifikasi. Sedangkan mediator menjadi alasan. Variabel yang, oh kenapa itu ini? Mungkin karena pengaruh ini. Jadi alasan dia. Dia tidak memberikan efek. Oke, dia menjadi alasan. Beda kan ya? Tentunya nanti memberikan perbedaan ke dependent variable, tetapi beda fungsi. Itu maksudnya. Antara mediator dan variabel. Mediator sama mediator dan moderator. Contoh. Pertanyaan yang nomor 1 nih, research question tadi. Independennya anxiety kan, kecemasan. Dependent variabelnya test performance. Yang nanti bisa ngasih efek adalah pengalaman. Oke. Nah, pengalaman ini salah satu faktor penentunya ada atau tidak pengalaman test taking bisa adalah socio-economic status. Do you got it? Salah satu penentu ada atau tidaknya ya, yang menjadi alasan maksudnya ada atau tidaknya pengalaman pernah ngambil tes itu adalah socio-economic status. Do you know socio-economic status? Status sosial ekonomi. Perlu saya kasih contoh nggak itu? Atau ada nggak yang bisa ngasih contoh nih, yang socio-economic status? Ada nggak? Satu orang. Tadi Eva ya menjelaskan tentang apa tadi, independent variable apa? Apa tadi dia bilang? Apa variabel gitu. Ada yang bisa memberikan contoh satu? Maksud saya yang sosioekonomi tadi? Nggak ada. Ngerti nggak? Maksudnya Miss yang ini Miss, tingkatan ekonomi seorang kayak ekonominya menengah ke atas, menengah ke bawah itu apa hubungannya sama experience taking, test taking? Karena tingkat ekonomi seseorang tuh akan mempengaruhi saat dia itu belajar kayak test taking. Ya kayak gini aja. Kalau ada uang, cenderung kalau misalnya punya uang bisa
Bisa tes. Bisa tes, makanya tes Oh taking iya, Miss. experience. Ya, jadi itu salah satu faktor alasan ya. Apa namanya, sosioekonomi itu adalah variabel yang menjadi alasan test taking experience itu bisa diambil. Oh. Atau socioeconomic status itu alasan anxiety level itu ya. Anxiety level itu bisa rendah atau tinggi. Mungkin hipotesisnya kalau status ekonomi rendah, maka anxiety-nya juga anxiety jadi tinggi. Kenapa? Kenapa? Karena mungkin nggak pernah ambil tes, pengalaman tes kayak gitu. Atau mungkin karena minder. Nah, karena minder atau test taking experience itu adalah moderator variabel, sedangkan socio-economic status itu adalah mediator. Jadi alat penentu. Maksudnya bukan penentu. Jadi alasan kenapa bisa sampai terpengaruhi si anxiety. Sedangkan test taking experience adalah apa namanya? Pemberi efek. Fungsinya beda kan? Fungsinya beda gitu. Bisa nggak bedain? Itu ya. Itu contoh untuk mediator variabel. Mana tadi? Ya Allah, hilang-hilang terus. Ada yang mau tanya nggak? Tentang variabel? Kita ke jenis variabel yang lain. Extraneous variable. Saya belum baca yang ini. Mari saya baca ya. The basic problem in research is that there are many possible independent variables that could have an effect on dependent variable. Once researchers have decided which variable to study, they must be concerned about the influence or effect of other variables that exist. Such as variables are usually called extraneous variables. Extraneous. The task is to control the extraneous variable somehow to eliminate or minimize their effect. And there are independent variables that have not been controlled and tidak bisa dikontrol. Look again this question about team teaching. What are some other variables that could have an effect on learning? There are many possible variables. What are some other variables that could have an effect on the learning? Ini dia disuruhnya kasih buka di halaman 80. Coba kita lihat halaman 80. Tentang contoh ke apa namanya? Contoh di about team teaching on page 80. Team teaching. Oh, team teaching yang tadi ya? Bukan, team teachingnya itu bukan. Whatever that could have an effect on learning of student in classroom situation. There are many possible externals. Nah, intinya externals adalah yang tidak variabel yang tidak kita yang tidak kita fokuskan pertama kali, tapi ketika dilakukan penelitian ada bisa masuk, oke? Ada bisa muncul externals. Nah, ini contoh nih. The principal of high school compare the final examination score of two history classes taught by teacher who use different method. Jadi, prinsipal kepala sekolah membandingkan ya hasil skor final dari dua kelas sejarah yang diajari oleh guru-guru yang menggunakan metode berbeda. Jadi, variabel X-nya apa? Metode ngajar.
Variable Y-nya final examination score. Skor final, ya. Not realizing that they are also different in many other ways because of external variables. The classes differ in ini. Jadi yang yang bisa jadi independent clause independent variable tadi bukan hanya si metode ngajar. Oke, yang bisa mempengaruhi final examination score tadi bisa juga jumlah kelas, jenis kelamin guru, jenis kelamin siswa, umur guru, waktu ngajar, hari ngajar, ethnicity. Ethnicity berarti suku ya, suku bangsa ya, atau suku daerah. Length of class. Panjangnya kelas, durasi kelas ngajar. Nah, ini faktor-faktor independen ini banyak sekali. Yang bisa jadi kemungkinan. Yang bisa jadi kemungkinan. Inilah yang namanya extraneous variable. Dia jadi ekstra. Jangan lupa extraneous variable itu jenis lain dari independent variable. Jadi moderator, mediator, sama extraneous variable itu salah jenis-jenis dari independent clause independent variable yang lain. Maksudnya adalah jenis independent variable lain yang mungkin saja bisa mempengaruhi independent variable juga. Yang utama, kayak gitu. You got it? Oke? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak tentang variabel? Tes. Nanti kalau nggak ada, kita ke hipotesis. Coba lihat di e-learning. Udah ada yang nanya belum? Tentang variabel. Baru satu. Nggak ada ya? Baru satu nih. Yang lain nggak ada. Nggak ada yang mau tanya ya? Ada 2, Miss. Di web tadi ada Inton, Miss. Iya, tapi itu nanyain ini semua, sampel. Bukan variabel sama hipotesis. Kita belum ngebahas tentang sampel soalnya. Baru variabel. Yang lain ada nggak pertanyaan? Ada yang mau tanya nggak? Ayo dong, create a question ya. Please create question kayak gitu. Kalau kalian nggak nanya, saya mau mana tahu pemahaman kalian sampai mana. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau tanya? Di akhir perkuliahan kita, semua yang di sini harus nanya satu pertanyaan. Oke? Saya lanjutkan. Hipotesis ya, sekarang. Hipotesis apa? Dia bilang hipotesis simply put adalah prediction of possible outcomes of study. Prediksi dari kemungkinan yang ada. Okay. Prediksi dari kemungkinan yang ada dari hasil penelitian, study, penelitian. Misalnya nih, will students who are taught history by teacher of the same gender like the subject more than student taught by teacher of a different gender? Hipotesisnya adalah student taught history by a teacher of the same gender will like the subject more than student taught history by teacher of a different gender. Atau bisa nih, student
taught history by teacher of different gender will like the subject more than student taught history by teacher of the same gender. Kebalikannya. Nah, yang mana? Oke, yang diterima atau yang di reject. Gitu ya. Itu hipotesisnya ada kemungkinan 2. Kenapa ditulis 1? Ya kemungkinan yang lain kita bisa prediksi ya dari satu hipotesis ini. Maka ada kemungkinan yang lain yang cuma 1 saya sebutkan tadi karena question research-nya kayak gini. Oke. Saya mau tanya independennya mana ini independen? Independen variabelnya. Subjek, Miss. Subjek. Hah? Independen. Coba independen variabelnya. Will students who are taught history by a teacher of the same gender like the subject more than student taught by a teacher of. Ini nggak tertulis ya, tersirat. Variabelnya tersirat. Ayo. Pemahaman murid dalam belajar sejarah, Miss. Mana? Apa itu? Kan Variabel apa? yang ini tadi, apa? Yang Miss tadi ngomong independen tadi. Independen ya? Pemahaman? Pemahaman murid dalam belajar sejarah. Pemahaman murid dalam belajar. Berarti dia memberikan efek ya? Ke? Ke siswa yang No, saya bilang siswa itu bukan variabel. Siswa yang apanya itu? Nah, itu mungkin variabel. Oke, apa? Siswa yang diajari. Oh. Siswa yang belajar. No. Ini guru yang ngajar. Siswa belajar semua ya, siswa. Siswi nggak tahu siswi belajar atau enggak. Ya. Ada lagi variabelnya? Iza bilang apa tadi Iza? Pemahaman ya kamu bilang ya, pemahaman siswa itu gender gurunya, Miss, yang gender independen. gurunya Iya. kenapa? Kalau the same gender, siswa itu lebih suka belajar sejarah. Enggak, kejauhan. Gender gurunya variabel. Oke, saya setuju. 100% itu benar. Oke, teacher's gender. Guru ya, bukan muridnya ya. Oke, 100%. Saya sudah sangat setuju bahwa itu salah satu variabelnya. Oke. Pertanyaan saya, kemudian dia variabel independen atau dependent? Atau moderate atau mediator? Kalau extra nose nggak mungkin karena kalau extra nose itu banyak. Ini cuma 1. Mediator.
Mediator. Jangan asal. Karena ada pertanyaan berikutnya yang saya mau tanya kalau kalian bilang itu mediator. Independen, Miss. Apa? Yang simple dulu, independent atau dependent? Independen, karena mempengaruhi. Independent. Tapi Iza bilang independent tadi pemahaman. Yang mana yang mempengaruhi yang mana jadi? Pemahaman sama gender. Yang mana yang mempengaruhi yang mana? Di research question ini. Kalau menurut saya gender yang mempengaruhi pemahaman, Miss. Gender yang mempengaruhi Pemahaman, gender guru. pemahaman. Kita baca lagi ya. Will student who are taught history by a teacher of the same gender itu adalah independent. Jadi teacher gender itu independent. Nanti dia mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Students are taught historical by a teacher of the same gender like the subject. Nah, garis bawah ini like the subject. Apa like the subject? Menyukai pelajaran. Menyukai pelajaran histori tadi, ya enggak? Ya. Nah, menyukai sama pemahaman, sama tidak? Beda, Miss. Beda. Beda. Jadi, variabel yang kedua adalah rasa suka siswa terhadap history apa bahasa Inggrisnya? Students, salah satunya aja ya. Students preference. Prefer kemana studentsnya? Lebih suka atau tidak suka? Itu preference. You got it? Preference. Istilah itu pernah nggak dengarnya? Belum, Miss. Aduh, banyak-banyak Iya. baca ya. Kalian mau bikin Iya, research Miss. question Iya. loh ya. Mas Student bingung preference. sebenarnya, Miss. Jadi Untuk apakah studentsnya tingkat preferensinya sangat suka, tidak suka, suka sekali kayak gitu ya, atau biasa aja kayak gitu. Student preference ya terhadap terhadap pelajaran histori. Jadi saya balik lagi nih. X-nya apa nih? Dependent variabelnya, independent variabelnya, faktor penentu ya yang memberikan efek. Teacher's gender. Teacher's gender. Dari gurunya. Oke. Mempengaruhi dependent variabelnya apa? Student interesting. Oke. Student interest. Oke, student interest to history subject. Itu apa namanya dependent variabelnya. Terus Miss, di sini kan bilang Miss, the same gender sama different gender. Gimana itu? Itu variabel lah. Variabel lain. Yang mana? Variabel apa? Moderate atau mediator? Moderate, Miss. Iya, very good. Siapa tadi yang bilang? Kofifa ya? Mas Ayu tadi. Mas Ayu. Enggak, tadi ada yang bilang tuh moderate, Miss. Enggak tahu saya siapa. Oke lah ya. Isa, thank you. Tadi you explain about independent variable. Moderate variable ya. Setuju nggak? Setuju ya? Kenapa setuju? Kenapa saya setuju? Karena ini dia disituasikan oleh si researcher, penelitinya. Apa situasinya? Gender yang sama gender yang berbeda. Taught by teachers of a different gender, teachers of the same gender. Maksud saya, tapi saya nggak jelas ya di sini. Same gender sama siapa? Sama studentsnya atau teachers yang sama studentsnya kayaknya ya. Misalnya nih, siswa-siswa cewek
kalau diajar sama siswa cowok kan different gender kayak gitu ya. Atau siswa cewek diajari sama guru, siswa cewek diajari sama guru cewek, itu same gender. Oke. Kalau yang cowok diajari sama guru cewek, different gender. Cowok diajari sama guru cowok, berarti the same gender. Kayaknya itu sih menurut saya. Nah, itu dikondisikan kan oleh si researcher. Nah, makanya dia disebut moderator. Very good. Bukan mediator ya. Oke. Berarti kalian sudah bisa membedakan moderator sama mediatornya. Oke. Hipotesisnya seperti ini, guys. Ya. Yang contoh lain adalah yang kedua nih. Is rapport with client of counselor using client-centered therapy different from that counselor using behavior medication therapy? Contohnya, ini bukan education ya. Kita bahas. Nah. Yang ketiga nih. How do teachers feel about special classes for educationally handicapped? How do teachers feel? Teachers believe that students attending special classes of the educational handicap will be stigmatized. Oke. Nah, yang terakhir ini kayaknya contoh research question yang kualitatif. Sedangkan yang ini yang kuantitatif. Ya. Yang ini kuantitatif juga. Biasanya kalau kuantitatif itu research question-nya WH question. Salah. Biasanya kalau yang kuantitatif research question-nya itu yes no question. Bisa jawabnya yes or no. Tapi kalau yang kualitatif biasanya how and what. Oke. Ini bisa kalian baca sendiri. Advantages, keuntungan dari hipotesis. Tapi juga ada yang bilang bahwa dengan menyatakan hipotesis ada kekurangannya juga. Salah satunya adalah bias. Saya mau ngebahas yang disadvantage-nya. Yang pertama adalah bias. Bias ada kemungkinan tidak absah. Maksudnya adalah hasil penelitian kalian tidak ada kekurangannya atau tidak bisa sepenuhnya dipercaya karena ada satu kesalahan atau error-error. Itu namanya bias. Oke. Bias adalah hal-hal dalam penelitian, bukan hasil aja ya, hal-hal dalam penelitian yang akan membuat penelitian kalian tidak bisa dipercaya seutuhnya karena ada error, kesalahan. Sadar atau tidak sadar. Terkadang kesalahan dalam penelitian bisa tidak disadari ya, ataupun ada yang sadar. Maksudnya sadar itu disengaja. Kalian udah tahu tapi tetap jalan aja kayak gitu. Nah, itu balik-balik ke hati nurani kalian ya. Kalau yang bias itu. Jadi menyatakan hipotesis bisa saja mengundang bias. Oke? Mengundang bias. Misal nih, kalian sudah bikin hipotesis kayak tadi. Cetok aja itulah. You stated. Itu kan salah satu keuntungannya jadi lebih jelas kan. Tapi kalau kalian memperjelas itu, misalnya ada nih kemungkinan faktor lain yang bisa mempengaruhi, tapi karena adanya hipotesis, pengaruh-pengaruh tadi tidak kalian gubris. Nah, makanya itu bisa jadi bias. Seandainya penelitiannya tidak sesuai dengan teori kayak gitu atau tidak seperti yang diharapkan, kemungkinan bias.
ataupun kalaupun sesuai dengan yang diharapkan, kalau terjadi itu tadi balik saya tadi bilang, mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, tapi hipotesis kalian membatasi, makanya bisa jadi bias juga. Kayak gitu ya. Ini salah satu negatif dari hipotesis. Yang kedua adalah it may sometimes be unnecessary or even inappropriate in research project or certain type such as descriptive survey, ethnographic study. Jadi Iza, saya ingat sekali pertanyaan Iza yang pertama kali ya tentang hipotesis. Apakah ada di kualitatif atau tidak? Iya, jawabannya bisa saja ada. Tapi juga tergantung jenis kualitatifnya. Di sini dibilang the disadvantage of stating hypothesis bahwa descriptive survey itu kuantitatif ya. Ya, kuantitatif kan? Dan ethnographic studies itu yang kualitatif. Nah, biasanya di dua jenis research project ini tidak dituliskan hipotesis. Kenapa? Karena di dua ini bukan tidak perlu ya. Maksudnya kalaupun mau bukannya tidak ada, tapi tidak perlu. Kalaupun mau ditulis boleh, tapi sebenarnya tidak perlu. It may sometimes be unnecessary or even inappropriate. Kadang-kadang tidak perlu atau kadang-kadang tidak cocok dituliskan hipotesis untuk dua jenis proyek penelitian ini. Ya iyalah, misalnya kayak descriptive survey ya. You bisa ngebayang nggak descriptive survey? Misalnya kalian mau melihat seberapa, kalian mau mensurvei reading habit anak-anak se-Palembang, junior high school student, reading habit, kebiasaan membaca mereka. Kalian mau survei, mulai dari berapa persentase kayak gitu. Nah itu hipotesisnya bagaimana mau menuliskan kan? Mungkin banyak sekali ataupun tidak perlu. Nggak cocok buat dituliskan. Ya reading habit kayak gitu. Persentase palingnya. Research question oke. Tapi kalau hipotesis, apa yang mau diprediksi? Bisa kalian memprediksi ini standar reading habit? Nggak bisa kan? Gitu. Ya.